Oke, selamat sore teman-teman. Di sini saya berkunjung ke salah satu budidaya ikan nila yang mengadopsi sistem bioflok. Baik, Bapak Holik bisa diperkenalkan dulu. Nama saya Nurholik, asal dari Jawa Timur. Di sini saya budidaya pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Oh, baik, oke, baik. Bisa dijelaskan sejarah dan kenapa mengambil sistem bioflok? Awal mulanya tuh saya keluh kesah pada saat budidaya di musim kemarau. Nah, budidaya ikan air tawar ini membutuhkan air yang cukup banyak. Nah, jadi solusi saya ini berpikir untuk mengembangkan inovatif teknologi yang telah dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan lain-lain tentang sistem bioflok tersebut. Jadi, saya mengaplikasikan sistem bioflok. Untuk masalah keuntungan, Pak, itu gimana? Karena kan ya kita ketahui bioflok itu memakan biaya yang tinggi itu. Nah, itu masalah keuntungannya gimana? Eh, untuk awal keuntungan itu memang belum ada ya mas. Kalau awal keuntungan itu karena kita membutuhkan biaya investasi seperti pembelian mesin aerator, itu kan cukup menguras biaya juga mesin. Terus perlu beli kolam bulat, kemudian memasang besi Hermes, selang dan batu-batunya itu membutuhkan biaya. Jadi awal awal panen dari siklus pertama ini digunakan untuk mengembalikan modal-modal awal yang membeli investasi itu tersebut dan sama kebutuhan pakan. Nah, setelah siklus kedua, nah kita sudah bisa meraup keuntungan tersebut mas dari hasil panen kita yang kedua, siklus kedua. Jadi untuk bioflok ini biaya awalnya itu diperuntukkan untuk biaya investasi gitu. Nah, kita ini kan lagi ada di kota ya, Mas, di Iya Bandung. benar. Nah, menurut Masnya ini seberapa besar impact penggunaan sistem ini ke lingkungan yang ada di kota? Nah, sangat berpengaruh sekali. Soalnya pada sistem budidaya ini kan menghemat air. Tujuannya untuk menghemat air hingga 80%. Nah, jadi di perkotaan ini kita tidak sembarangan juga membuang limbah karena limbah budidaya ini ada yang mungkin untuk berbahaya untuk tanaman, untuk ikan-ikan sekitar. Jadi penggunaan sistem bioflok ini sangat efektif dalam mengelola air. Nah, itu tadi kan masalah keunggulan ya dari sistem ini. Iya, benar. Pasti ya nggak ada lah sistem yang benar-benar bagus. Menurut Masnya resikonya apa sih kalau ini, resiko terbesarnya ya, dari resiko yang sepele sampai yang terbesar loh? Nah, risiko yang sepele itu ya bukan masalah sepele ya. Risiko yang kita nggak ada sepele sih kalau risiko ini mas. Soalnya menyangkut kerugian. Nah, yang pertama tuh mahal di biaya mas. Yang pertama itu mahal di biaya karena semua ini biayanya cukup besar. Karena setiap misalnya ikan konvensional tidak ada penambahan pakan seperti molase gitu tersebut tidak ada. Nah, ini setiap pemberian pakan harus ditambahkan molase dan pada kolam juga penambahan molase dilakukan setiap 1 minggu sekali untuk menambah karbon pada kolam. Nah, kemudian hal yang paling resiko sekali listrik mas. Misal kalau listrik ini mati, oksigen di dalam kolam bioflok ini akan berkurang dan menyebabkan amoniak di dalam air ini menjadi berbahaya mas untuk ikan. Jadi akan terjadinya kematian massal mas. Itu yang paling berbahaya. Jadi kita harus menyiapkan genset mas. Kita harus memiliki genset sebagai cadangan kalau misal kita menggunakan listrik dari PLN. Jika sewaktu-waktu ada pemadaman listrik, kita mempunyai listrik generator cadangan mas. Nah, tapi kan ini kita lihat di kolam Masnya ini kolam outdoor ya. Iya mas. Itu berpengaruh nggak sih mas sama sistemnya? Kalau sangat berpengaruh mas, apalagi cuaca panas kayak gini ya mas ya. Sistem bioflok ini kan mengandalkan mikroorganisme mas. Jadi jika panasnya terlalu panas, suhunya terlalu tinggi mas, air akan hijau mas, yang tumbuh akan alga, bukan mikroorganisme yang membuat vlog-vlog tersebut mas. Gitu mas, jadi sangat berpengaruh mas. Jika tidak ada minimal kalau emang mau di outdoor, kita harus memasang paranet mas untuk menjaga suhu yang terlalu tinggi dari matahari langsung mas. Gitu mas. Terus ini di tempatnya Masnya kok belum dipasang paranet?
Untuk sekarang Paranet masih ordernya Mas, soalnya kami baru buka ini Mas, baru sekitar 6 bulan kemarin kan musim hujan. Nah, jadi ini kami nyoba sekarang di mau order Mas Paranet. Kemarin baru pakai pouring doang sih Mas, tapi nggak seberapa pengaruh untuk menahan sinar matahari Mas. Baik, sepertinya cukup ya itu yang bisa kami sampaikan, bisa kami tanyakan. Semoga di usahanya Mas bisa bisa lebih baik, bisa menjadi inspirasi bagi pembudidaya lainnya untuk membudidayakan di sistem yang lebih sehat. Iya, baik. Mungkin sepertinya itu saja yang bisa kami tanyakan. Mungkin semoga dari usahanya Masnya bisa lebih maju, terus bisa menginspirasi pembudidaya lainnya untuk membudidayakan ikan secara sehat dan ramah lingkungan. Bisa Masnya kasih pesan-kesan buat para penonton? Kesan-kesannya buat para pembudidaya yang masih menggunakan sistem tradisional, konvensional, apalagi di lingkungan perkotaannya ini Mas ya. Rata-rata kita membutuhkan air yang cukup banyak, dan kalau di perkotaan ini pembuangan juga sulit Mas. Nah, jadi kadang juga buang ke siring, ke sungai-sungai itu berbahaya buat ikan-ikan endemik di situ, fauna. Jadi gunakanlah sistem yang sehat untuk ikan kita juga, menghemat air dan ramah lingkungan sekitar. Jadi buat para pembudidaya ikan, ikuti terus teknologi yang berkembang, jangan patah semangat dalam budidaya. Inovasi-inovasi dalam perikanan ini cukup banyak. Maju perikanan Indonesia.